Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, semua yang bisa menjangkau channel kami Suara Kebenaran dari Klasis Kota Kupang Timur. Salam sehat, kita jumpa lagi dalam program Suara Kebenaran. Dan pada kesempatan kali ini seluruh umat Kristiani berada dalam perayaan minggu-minggu Esengseraan Kristus. Dan karena itu bagian Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, dengan penuh kasih saya mengundang kita semua, mari kita berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menderita dan mati bagi kami kembali ada dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirman bagi kami semua, kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, perintah supaya saling mengasihi. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan bagimu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga yang penuh sukacita melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap hari. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dari bacaan Alkitab tadi saya pilih tema untuk kita renungkan bersama, yaitu sahabat yang memberikan nyawanya. Sekali lagi, sahabat yang memberikan nyawanya. Dalam Alkitab, saudara, kita menemukan 3 bentuk relasi kita dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Di dalam Alkitab kita menemukan 3 bentuk relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, relasi sebagai hamba dan tuan. Kita adalah hamba dan Tuhan adalah tuan. Dalam masyarakat Yahudi, saudara, status sebagai hamba itu memang sangat rendah. Ya, dalam masyarakat Yahudi, status sebagai hamba itu sangat rendah. Akan tetapi kalau kita disebut sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, maka penyebutan sebagai hamba Tuhan itu bukan sesuatu yang memalukan, melainkan merupakan sebuah pemberian kehormatan kepada seseorang yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan yang mulia. Saya kasih contoh. Ada Musa, ada Yosua, ada Daud, ada Titus, ada Paulus,
Mereka disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebutan sebagai hamba Tuhan sekali lagi ini merupakan sebuah pemberian kehormatan kepada seseorang yang dipercayakan untuk melaksanakan pelayanan yang mulia. Tapi kalau kita baca Injil tadi, Yohanes pasal 15, khususnya di ayat 15, kita dengar Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Mengapa? Karena bagi Yesus, seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara yang terkasih, rupanya hamba yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, dia merujuk kepada hubungan hamba dan tuan dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Seorang hamba dia harus melaksanakan tugasnya dengan penuh ketaatan kepada tuannya yang sudah memberikan tugas baginya. Itu relasi pertama, tuan dan hamba, yang dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara, bentuk relasi kita dengan Tuhan sebagai murid dan guru. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia disebut sebagai murid Yesus. Dan seorang murid wajib mendengar akan firman Tuhan dan wajib pula menerima firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidup setiap hari. Seorang murid harus mengikuti teladan gurunya. Itu bentuk relasi kita dengan Tuhan dalam bentuk relasi sebagai murid dan guru. Relasi yang ketiga, relasi kita dengan Tuhan adalah relasi sebagai sahabat. Kata Tuhan Yesus, "Aku menyebut kamu sahabat." Mengapa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Relasi sebagai seorang sahabat, saudara, adalah relasi saling percaya, ya. Jadi relasi seorang sahabat itu relasi saling percaya. Relasi saling terbuka, tidak ada satupun yang tersembunyi. Tuhan Yesus bilang sekali lagi, "Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat saat mereka ada dalam perjamuan malam terakhir. Karena mereka akan berpisah, saudara. Yesus akan pergi meninggalkan para murid untuk menjalani via dolorosa, untuk menjalani jalan sengsara menuju kematiannya. Saudara, penyebutan sebagai sahabat memberikan perspektif yang berbeda. Pertanyaan bagi kita, apanya yang berbeda dari sebutan sebagai sahabat? Mari kita lihat bersama. Semua kita tahu, di dalam keseharian hidup, seorang sahabat adalah orang yang biasanya memiliki ketertarikan dan nilai yang sama dengan sahabatnya. Sahabat tempat kita berbagi kesedihan dan kegembiraan. Sahabat tempat kita bercerita tentang pergumulan-pergumulan kita, tentang cita-cita dan harapan-harapan kita. Dengan sahabat, kita saling terbuka, kita saling percaya satu dengan yang lain. Dan itu perspektif yang berbeda dari relasi sebagai sahabat. Dan saya mengajak kita semua, perspektif yang berbeda inilah
yang perlu kita renungkan bersama di perayaan kesengsaraan Yesus yang sementara kita semua merayakannya. Yang pertama, bahwa kalau Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, itu artinya di dalam pandangan Yesus atau di mata Yesus, para murid punya daya tarik tersendiri. Sekali lagi ya, bagi saya ini penting. Kalau Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, itu artinya di mata Tuhan Yesus, dalam pandangan Tuhan Yesus, para murid punya daya tarik tersendiri. Mereka punya nilai yang sama atau visi yang sama, tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau Yesus berkenan menyebut kita semua sebagai sahabat, itu artinya di mata Dia, saudara dan saya, kita punya daya tarik tersendiri. Di mata Tuhan, kita memiliki nilai yang sama atau visi yang sama dengan Tuhan kita. Pertanyaannya, saudara, apakah benar di mata Tuhan kita punya daya tarik tersendiri? Sekali lagi, coba kita renungkan dengan baik. Apakah benar di mata Tuhan kita punya daya tarik tersendiri? Apakah pada kita ada sesuatu yang bisa dibanggakan sehingga Tuhan merasa tertarik kepada saudara dan saya? Dan karena itu Dia mau menyebut kita sebagai sahabat? Saudara, bukankah kita ini orang berdosa? Apakah orang berdosa masih punya daya tarik di mata Tuhan? Apakah dari orang berdosa ada yang bisa dibanggakan di mata Tuhan? Tidak ada, saudara. Sebagai orang berdosa tidak ada daya tarik apapun dari kita di mata Tuhan. Sebagai orang berdosa, tidak ada apapun yang bisa kita banggakan bagi Tuhan. Tidak ada. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan mau menyebut kita sebagai sahabatnya? Kalau tidak ada daya tarik dari kita, kalau tidak ada hal yang bisa dibanggakan, lalu mengapa Tuhan berkenan menyebut kita sebagai sahabatnya? Jawabannya, saudara, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan kasih-Nya yang kekal itu. Itu jawaban bagi kita semua. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan yang kekal itu. Kasih-Nya membuat kita tetap berharga di mata Tuhan. Kasih-Nya membuat kita punya daya tarik tersendiri di matanya. Dan itulah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita lihat itu di ayat 13. Sebagai seorang sahabat, Yesus bukan mati bagi dirinya sendiri, melainkan Dia mati untuk sahabat-sahabatnya yang di matanya mereka sangat berharga. Mereka punya daya tarik tersendiri. Kita yang berdosa ini, saudara, seharusnya dihukum. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita merenungkan, malah karena kita yang berdosa, Yesus rela meregang nyawa demi dan untuk keselamatan kita. Itu hal yang pertama. Dan ini harus kita syukuri. Karena ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kita yang tidak punya daya tarik,
Tidak ada hal yang bisa dibanggakan dari kita. Tapi Yesus mau berkorban demi dan untuk kita. Hal yang kedua, menjadi sahabat Yesus memang sangat berbeda. Yesus tidak menyimpan rahasia dari kita semua. Yesus tidak menyimpan rahasia dari murid-muridnya. Dia menyampaikan dengan gamblang tujuannya datang ke dalam dunia ini. Dia menyampaikan harapan-harapan Bapaknya, termasuk menyangkut dengan grand design penyelamatan yang Allah Bapa buat bagi dunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita semua, saya kira kita hafal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai seorang sahabat, murid-murid termasuk dalam bagian dari grand design penyelamatan itu. Dan para murid diminta untuk memahami akan hal ini, bahwa mereka adalah bagian dari grand design penyelamatan Allah. Sehingga Tuhan Yesus minta kepada mereka pergi untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, saya juga mau katakan kepada kita semua bahwa bukan saja para murid pada waktu itu yang dijadikan oleh Yesus sebagai grand design penyelamatan Allah, tapi saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Bahwa kita adalah grand design penyelamatan Allah yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, pergilah dan hasilkanlah buah bagi kerajaan Allah itu sendiri. Karena itu misi kita bersama. Itu tujuan kita bersama dengan Tuhan, bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Kita punya tugas dan tanggung jawab bersama untuk melanjutkan karya-karya penyelamatan Allah bagi dunia di mana kita hidup dan ada. Sebab itu, hasilkanlah buah-buah yang baik dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita sampai dengan saat ini. Hal yang ketiga saudara, dan ini bagian yang terakhir untuk kita renungkan bersama. Dimensi lain dari hubungan sebagai sahabat yaitu keintiman. Sekali lagi ya, dimensi lain dari hubungan sebagai sahabat yaitu keintiman. Seorang hamba, dia tidak akan berani mendatangi tuannya tanpa dipanggil lebih dahulu. Tapi sebaliknya seorang sahabat, kalau kita baca bagian ini, Yesus membuka akses selebar-lebarnya bagi para sahabatnya agar mereka bisa mendekat kepada Yesus. Kita pun demikian. Sebagai sahabat Yesus, Yesus membuka akses selebar-lebarnya supaya saudara dan saya secara leluasa bisa mendekatkan diri kepadanya. Dalam kerajaan Romawi, saudara, saat seseorang disebut sebagai sahabat kerajaan, maka yang bersangkutan dia memiliki keleluasan mendatangi raja. Kapan saja, dalam keadaan apa saja, ia bisa mendatangi raja. Pagi, siang, ataupun tengah malam.
Dia bisa langsung ke kamar tidur sang raja tanpa membuat raja menjadi marah. Itu kalau menjadi sahabat kerajaan. Demikian pula halnya Yesus menyebut saudara dan saya sebagai sahabat. Itu artinya sekali lagi Yesus membuka akses selebar-lebarnya sehingga saudara dan saya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tanpa seorang pengantara, dengan leluasa kita semua dapat langsung bertemu dengan Yesus. Kita berbagi cerita saat kita ada dalam kesedihan, saat kita ada dalam sukacita, saat kita bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan, saat kita menyatakan harapan-harapan, datanglah kepada Tuhan. Karena akses itu sudah terbuka selebar-lebarnya bagi saudara dan saya. Dia adalah sahabat yang sejati. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua di Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat yang sejati. Kami bersyukur karena melalui program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, kami dapat menyampaikan firman-Mu kepada semua pemirsa yang berkesempatan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Kami memiliki seorang sahabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berkenan memberikan nyawanya bagi kami demi dan untuk keselamatan. Kami belajar bahwa di mata Tuhan kami begitu berharga. Di mata Tuhan kami punya daya tarik tersendiri. Di mata Tuhan kami diperkenankan menjadi grand design penyelamatan. Dan karena itu kami harus menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik selama kami masih diberikan kepercayaan untuk menikmati kehidupan ini. Kami bersyukur ketika kami disebut sebagai sahabat Tuhan. Itu artinya kami mendapatkan akses yang selebar-lebarnya untuk bisa datang kepadamu ya Tuhan, yang mengasihi kami dengan kasih yang besar dan kasih yang kekal itu. Saat kami sedih, saat kami mengalami kesukacitaan, saat kami bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan, kami diberikan ruang untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memelihara, merawat persahabatan sejati antara kami dengan Engkau. Kami sangat menyadari bahwa kami lemah dan tidak berdaya. Tetapi kalau kami memberi diri dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, maka berita firman Tuhan melalui Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur ini akan memberkati kami semua dan menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi juga dapat melakukan firman-Mu dalam hidup tiap-tiap hari. Memberkati Majelis Klasis Kota Kupang Timur dalam program-program pelayanan yang sudah diputuskan bersama, termasuk di dalamnya penyiaran Suara Kebenaran ini. Memberkati supaya Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih kami tim multimedia Klasis Kota Kupang Timur, dengan segala talenta yang Tuhan anugerahkan, Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua,
agar mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh cinta dan kasih. Bapa dalam sorga, seluruh jemaat yang ada di Klasis Kota Kupang Timur, Tuhan Yesus memberkati para pelayan, seluruh jemaat. Biarlah kami semua ada di dalam satu tujuan bersama, melanjutkan karya penyelamatan yang sudah Tuhan Allah kerjakan kepada kami melalui sahabat kami yang sejati, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan melanjutkan kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan karena itu kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi kami semua. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam dan melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi di Suara Kebenaran berikutnya. Tuhan berkati kita.